Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan kita sudah mengakhiri pembicaraan tentang Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Sungguh luar biasa kalau kita kembali ke firman Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara. Kita akan mengalami satu perubahan, satu metamorfosa bila kita izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal diam di dalam Anda dan Roh Kudus diutus untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menolong, menguatkan, menyertai kita dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Ya, dan selama 2 minggu ini kita sudah bicara tentang Amsal 6 ayat 16 dan sampai dengan 19. Sebentar lagi saya baca untuk kali yang terakhir. Tapi hari ini saya mau kita benar-benar merenungkan kembali dan kita mempelajari bagaimana kita dapat mengatasi masalah-masalah ini. Bukan masalah, sebetulnya dosa. Mari kita perkatakan dosa. Ya, kan ini adalah dosa. Jadi dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan begini, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju ke kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah begini, kita harus merendahkan diri. Ya, kita harus menyelidiki dirinya sendiri. Apakah mungkin ada ketujuh hal ini di dalam hidup kita? Mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Anda menjadi hakim atas kehidupanmu sendiri. Mari kita melihat di dalam kaca rohani. Apa yang Tuhan lihat dari kehidupan kita? Apakah Dia akan menemukan dosa yang begitu mudah merintangi kita, yang begitu mudah mengikat kita, dan akhirnya membawa kita bukan mendekat kepada Tuhan, tapi justru menjadi jauh daripada Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita benar-benar merendahkan diri. Jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan berkata, ini tidak ada. Ini waktunya. Saya percaya, saya sungguh percaya. Bila Tuhan Yesus hari ini ada di bumi ini, Dia cuma punya satu pesan. Pesan adalah bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu pesannya Yesus, itu pesannya John Pembaptis, itu pesannya Petrus, itu pesannya Paulus, itu pesannya semua. Ya, kita harus kembali untuk berfokus kepada Tuhan Yesus. Ya, kita diberikan waktu, kesempatan. Tuhan itu sabar, panjang sabar, masih kasih kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita berubah, untuk kita ambil keputusan untuk berbalik dari jalan yang jahat yang kita sudah bahas selama 2 minggu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengakui. Ya, mengakui bila hal-hal ini ada di dalam kehidupan kita. Bila ada hal-hal yang tidak baik, sebagai contoh yang tidak dicantumkan di sini adalah cinta uang. Uang gak salah, tapi cinta akan uang itu salah. Dan itu adalah akar yang harus dicabut. Ya, sama dengan ketujuh hal yang kita bahas. Akar itu harus dicabut supaya kita benar-benar dipulihkan. Ya, mengaku. Ya, jangan menyembunyikan lagi. Jangan berkata, enggak apa-apalah, sudahlah, it's okay lah, enggak masalah lah, lelah semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serius di hadapan Tuhan, berjaga-jagalah. Ya, dan berdoa firman Tuhan berkata. Yang ketiga, datang kepada Yesus. Matius 11, 28, 29 berkata, datanglah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Nah, menjadi orang yang berdosa itu sebetulnya satu ikatan yang membuat kita beban berat. Ya, makanya kita harus datang ke Yesus, bukan datang kepada saya sebagai hamba Tuhan. Jangan datang kepada hamba Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus diingatkan terus-menerus bahwa tabir terbelah. Dan kita dapat masuk di dalam ruang Maha Kudus sebagai seorang diri. Kita dapat waktu untuk menghadapi Tuhan, menghadapi Raja. Tidak perlu melalui orang ketiga, keempat, kelima. Kita langsung dapat datang kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan minta bahwa Anda dimanapun Anda berada saat ini juga. Ya, bila kau mau melepaskan diri, bila kau benar-benar ingin mengalami Kristus, dan Anda ingin supaya Anda benar-benar dikenal oleh Yesus, dikenal oleh Allah Bapa, ya Anda bertobat, ya Anda itu mengakui, Anda datang kepada Tuhan Yesus. Ya, yang berikut kita harus mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus berlangkah lebih dahulu. Langkah kita yang kita harus ambil adalah kita mengaku dosa kita. Mengaku dosa yang mana? Hanya satu, oke. Semua tujuh, oke. Bagi saya nggak peduli karena Anda tidak akan sebut kepada saya. Anda sebut kepada Yesus Kristus. Mengaku, pada waktu Anda mengaku dosa, Tuhan akan melepaskan pengampunan kepada Anda. Nah, kita juga harus belajar untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Ya, kenapa kita mau melakukan kejahatan? Karena kita benci orang, karena orang lakukan sesuatu terlalu menyakiti hati mungkin. Ya udahlah, lepaskan pengampunannya sebagaimana kamu terima pengampunan daripada Tuhan. Dan kemudian mengaku bahwa Anda adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jangan menoleh ke belakang, jangan ingat yang lama, jangan ingat yang dulu. Ingat yang masa depan, lihat kepada yang depan. Depannya ada satu masa di mana kita akan bertemu dengan Raja di atas segala raja. Betapa indahnya itu. Ini sesuatu yang saya menantikan dengan sungguh-sungguh. Tiap hari saya berdoa, Tuhan datanglah ya Yesus, datang. Karena saya mau bertemu dengan Raja di atas segala raja. Ya, dengan segala kekurangan saya, dengan segala kelemahan saya siap untuk menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting. Makanya memperkatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, tunduklah kepada Tuhan. Ya, tunduklah kepada Tuhan. Bagaimana kita tunduk kepadanya? Dengan kita membaca firman-Nya dan kita berdoa. Amos berkata begini, carilah Tuhan dan hidup. Carilah Tuhan dan kamu akan menerima kehidupan yang kekal. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sangat penting untuk kita tunduk kepada Kristus, tunduk kepada Allah Bapa, tunduk kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Sekali lagi, Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Yang kemudian kita harus lawan si iblis. Jangan mendekat. Ya, jangan undang iblis masuk. Jangan mengizinkan iblis mengganggu. Memang kedagingan kita nggak kuat. Tapi kalau kita punya Roh Kristus di dalam hidup kita, kita akan menyala-nyala terus. Kita akan siap untuk melawan. Makanya pedang diberikan. Kalau pedang belum masuk di dalam diri kita. Pedang itu bicara firman Tuhan. Selama firman Tuhan belum tertanam di dalam hati kita, kita tidak bisa memakai pedang itu. Kita tidak bisa memakai firman-Nya. Makanya penting sekali untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Ya, dan Anda benar-benar masuk di dalam firman Tuhan ada di dalam Anda. Ingat, waktu Yesus melawan iblis, apa yang dia lakukan? Dia selalu mengutip firman Tuhan, karena firman Tuhan ada di dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ingin karunia Roh. Ya, menjadi orang yang haus dan lapar untuk hal-hal dari Allah. Apa yang Allah siapin buat Anda. Lebih baik kita menantikan atau kita lapar terhadap hal daripada Tuhan. Daripada kita lapar akan dunia ini. Akan isi dunia ini. Ya, kita harus sadar. Hidup kita cuma sebentar.
Tetapi hidup di dalam Tuhan itu kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami mau berfokus kepada Engkau, kami mau renungkan firman-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terus bicara dalam hati kami Tuhan, biar mata tertuju kepada Engkau Tuhan, kami izinkan Roh Kudus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kami, kami izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kami, bila ada dosa di dalam hati kami Tuhan, biar hari ini juga Bapa kami dapat datang kepada Engkau untuk mengatasi itu semua dengan tuntas Tuhan. Tidak ada yang ditinggal lagi Tuhan. Benar-benar akarnya itu dicabut. Dan kami akan dibebaskan. Kami akan disucikan. Kami akan dilepaskan dari semua pengganggu-pengganggu, dari semua dosa-dosa, dari semua belenggu-belenggu yang mengikati kami dengan jahat. Tapi hari ini Tuhan, kami akan memperoleh satu kebebasan. Dan firman-Mu dikatakan, siapa yang telah dibebaskan oleh Kristus Yesus adalah orang yang benar-benar terlepas. Mari kita imani itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom lagi. Ambil kesempatan untuk berdoa. Ambil kesempatan untuk baca firman Tuhan lagi. Ambil kesempatan dan izinkan Tuhan Yesus berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi hari Senin. Shalom lagi.